Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldo Yuan Pradana dengan NRP 2103177016. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketujuh, yaitu managing skema objek atau mengelola objek skema. Objektif atau tujuan dari materi tersebut yaitu ada beberapa. Yang pertama, definisi skema objek and data type. Tentukan objek, skema, dan data dari tipe data. Create and modifikasi tabel. Membuat dan memodifikasi tabel. Definisi construction, yaitu tentukan batasan. Yang selanjutnya, view the column content of table, yaitu melihat kolom dan isi tabel. Yang selanjutnya, create index, membuat indeks. Create view, membuat tampilan. Create squares, membuat urutan. Explain the use on temporary table, yaitu jelaskan penggunaan tabel sementara. Gunakan yang terakhir, use data directory, yaitu gunakan kamus data. Di sini ada contoh skema. Apa itu skema? Yaitu seperti ini. Skema itu ada user, owns, dan skema. Lalu selanjutnya ada accessing skema objek atau mengakses objek skema seperti ini. Contohnya. Selanjutnya ada naming database object, penamaan objek database, yaitu the length of names must the form 1 to 30 bytes and stage action, yaitu panjang nama harus ada 1 hingga 30 byte dengan pengecualian ini ada 2, yaitu nama database dibatasi hingga dan byte yang 8 byte. Yang kedua, nama tautan database bisa sepanjang 128 byte. Selanjutnya, non-sequence names can Oracle reserved word, yaitu nama tidak dikutip tidak dapat dicadangkan dengan Oracle kata-kata. Selanjutnya, non-sequence names must bagian Apple Speak, yaitu nama yang tidak dikutip harus dimulai dengan abjad karakter dari kumpulan karakter database tersebut. Yang terakhir, quotes names and not requirement, yaitu nama dikutip tidak disyaratkan. Selanjutnya ada specifying data types in table, yaitu menentukan tipe data dalam tabel. Common data types, yaitu tipe data umum seperti varchar, varchar 2, date atau tanggal, dan number atau nomor. Selanjutnya, creating modifikasi tabel, yaitu contoh cara membuat tabel memodifikasi tabel, yaitu seperti ini. Nama, skema, yaitu specific tabel nama and skema seperti ini. Lalu di sini muncul seperti specific column names, nama, data, tipe, dan panjang seperti ini. Selanjutnya, understanding data integrity.
yaitu memahami integritas data. Di sini ada job history, employees, lalu ada departemen, jobs, lalu kontribusi, region. Selanjutnya ada defining contraction, yaitu mendefinisikan kendala. Bila ada ketrobelan di sini bisa mengecek di sini. Contraction location, yaitu example above contraction and violation R, yaitu contoh bagaimana suatu batasan dapat dilanggar. Yang pertama yaitu installing touch primary value, memasukkan nilai kunci utama. Yang kedua, deleting the plain row reflection integrity constraint, yaitu menghapus induk dari baris anak dalam sebuah referensial kendala integritas. Yang ketiga, update and column, yaitu memperbarui kolom. Selanjutnya ada contract stage, yaitu status batasan. Seperti ini ada notifikasi no validate, yaitu selanjutnya ada disable atau menonaktifkan, enable, yaitu memungkinkan, dan enable. Selanjutnya constraint checking atau pemeriksaan kendala. Ada 4, yaitu yang pertama batasan tidak disepakati, yang kedua diterbitkan, yang ketiga kendala yang ditangguhkan diperiksa, dan keempat yaitu komitmen atau komitmen komplit atau sudah selesai. Dan di sini ada create contoh membuat create membuat batasan dengan SQL, yaitu seperti ini. Di sini ada contoh membuat kolom tabel, caranya seperti ini. Ini view the content of a table. Ini untuk melihat isi yang ada di dalam tabel. Selanjutnya action and table, yaitu tindakan dengan tabel. Ini klik create index, lalu go, akan muncul seperti ini. Dropping a table, yaitu menjatuhkan meja, yaitu ada menghapus. Ada data, ada tabel struktur, ada database string, constraining index, dan seperti ini. Ada no flashback possible. Selanjutnya ada turning on table, yaitu memotong tabel. Memotong tabel membuat data barisnya tidak tersedia dan secara optimal, dan indeks yang sesuai terpotong. Ini adalah contoh indeksnya, di mana kunci 22 seperti ini. Ini untuk tabelnya. Tipe of index, yaitu jenis indeks, seperti
ini ada dua macam, yaitu indeks dalam bentuk pohon biner, dan yang kedua indeks memiliki bitmap untuk setiap perbedaan nilai yang diindeks. Selanjutnya ini ada bittrex index. Contohnya ada seperti ini, ada judul entry index, panjang kolom kunci seperti ini, nilai kolom kunci, dan ruwit. Ini akan masuk ke dalam sini untuk mengisi kotak-kotak ini. Dan selanjutnya ada bitmap index atau indeks bitmap. Seperti ini, sama seperti yang di atas tadi, mempunyai warna-warna yang unik. Dan ini cara penghitungannya. Index option yaitu ada beberapa. Yang pertama, indeks unik memastikan bahwa setiap nilai yang indeks. Yang kedua, sebuah indeks dapat menyimpan nilai-nilai utamanya. Yang ketiga, indeks kunci terbaik memiliki nilai kunci yang disimpan dalam urutan terbaik. Yang selanjutnya, indeks komposit adalah indeks yang dijalankan lebih dari satu kolom. Selanjutnya, indeks berbasis fungsi adalah indeks yang disyaratkan pada nilai keterampilan fungsi, yaitu yang terakhir, indeks kompresi memiliki nilai kunci yang berpeluang berulang dihapus. Di sini ada contoh create index atau cara membuat indeks. Employees last name, first name, yaitu nama belakang dan nama depan. Kalau yang ini what is view. Kalau ini membuat tampilan atau create view. Sequence atau urutan. Yang pertama ini memiliki nama, yaitu bagian diferensi saat berikutnya, nilai diminta. Yang kedua, urutan tidak terkait dengan tabel atau kolom tertentu. Yang ketiga ini mengembangkan bisa naik atau menurun. Keempat, interval antara angka bisa dalam berbagai ukuran atau berbagai jenis. Yang terakhir, sebuah urutan dapat berputar ketika batas tercapai. Ini adalah create a sequence atau menggunakan urutannya. Ini using lalu ada temporary table, yaitu meja sementara. Yang pertama itu ada menyediakan penyimpanan data secara otomatis. Yang kedua, menyediakan penyimpanan data pribadi setiap sesi. Yang ketiga, tersedia untuk semua sesi yang digunakan tanpa mempengaruhi data. Di sini ada tabel temporary table, consideration.
yaitu tabel sementara atau pertimbangan. Ini caranya untuk membuat create global temporary table employees. Seperti ini membuat tabel global temp pada komit perawatan berbaris sebagai pilih dari karyawan. Ini adalah data direktorinya. Di sini ada data directory view atau kamus datanya. Ini juga kamus, adalah contoh kamus data atau penggunaannya. Ada 4 cara, yaitu yang pertama user table, ya L-squared, dan user DPA index. Reverse overview administration schema object, ringkasan praktikum dari materi tersebut, mengelola objek skema, yaitu ada 3, create table with column, yaitu membuat tabel dengan kolom. Yang kedua, create constraint, yaitu membuat batasan. Ada 3. Yang pertama, utama primary key atau kunci, foreign key, yaitu kunci asing, yang seperti tadi contohnya ada huruf dan nomor angka. Yang ketiga, check constraint, yaitu periksa kendala. Yang terakhir, create index, yaitu membuat indeks. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.